Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku Khairun Nisa. Di mana lagi kalau bukan di program jurnalisme online. Di sini kita akan membahas mengenai newspaper atau surat kabar. Oke, kita mulai ya. Menanggapi popularitas situs jenjang sosial, surat kabar mendistribusikan konten melalui Facebook dan Twitter. Namun, peran media sosial dalam model bisnis surat kabar ini secara keseluruhan masih belum jelas. Apakah mereka mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terlihat dalam eksperimen web mereka dengan mencari bola mata sebelum menemukan aliran pendapatan, memberikan konten secara gratis, dan memberikan akses audiens ke agregator. Tren ke arah digitalisasi telah mendorong sebagian besar surat kabar untuk bereksperimen dengan berbagai saluran online. Eksperimen semacam itu dimulai dengan web pada pertengahan 1990-an. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin populernya situs jaringan sosial atau SMS telah memperluas eksperimen online surat kabar lebih jauh untuk beberapa sarjana mendefinisikan SMS sebagai situs web tempat pengguna melihat profil mereka dan terhubung dengan orang lain. Beberapa SMS yang disarankan didasarkan pada jejaring sosial tradisional. Yang lain menekankan bahwa SMS membantu membangun hubungan baru. Berbicara mengenai SMS, beberapa sarjana mendefinisikan SMS sebagai situs web tempat pengguna menyimpan profil mereka dan terhubung dengan orang lain. Beberapa SMS yang disarankan didasarkan pada jejaring sosial tradisional, yang lain menekankan bahwa SMS membantu membangun hubungan baru. Sedangkan Boyd dan Ellison menggabungkan definisi ini dan mendefinisikan SMS sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk yang pertama, membangun profil publik atau semi-publik dalam sistem terkait. Yang kedua, mengartikulasikan daftar pengguna lain yang mereka bagikan koleksi. Dan yang terakhir, melihat dan melintasi daftar koleksi mereka yang dibuat oleh orang lain di dalam sistem. Di antara sejumlah SNS, di sini kita membahas Facebook dan Twitter. Yang pertama itu ada Facebook. Facebook adalah SNS terbesar di dunia. Facebook diluncurkan pada tahun 2004 sebagai direktori mahasiswa sebelum berkembang menjadi situs web komersial pada Desember 2011. Facebook memiliki 845 juta pengguna aktif bulanan yang mengunjungi situs tersebut setidaknya sebulan sekali, dan 483 juta pengguna harian yang mengunjungi situs tersebut setiap harinya. Seseorang harus mendaftarkan berupa banyak bisnis menggunakan Facebook untuk tujuan pemasaran. Meskipun bisnis tidak dapat berteman dengan pengguna dan sebaliknya, tetapi orang dapat mengetahui. Bisnis dapat melacak beberapa banyak suka yang dihasilkan dari keterangan mereka menggunakan sosial nomor 2 di Amerika Serikat dengan sekitar 250 juta pengunjung unit per bulan. Dengan Facebook lidahnya, seseorang yang diikuti oleh Twitter tidak mesti harus memberikan persetujuan jika orang yang diikuti kemudian dapat memblokir pengikut jika dia mau setelah koneksi dibuat. Pengguna juga dapat melihat website
relatif terbatas. Mungkin tampak tidak menarik, namun kesuksesan kabar saluran distribusi yang kuat untuk berita terbaru. Koran multiplatform, cetak, web, dan media sosial. Karena kebanyakan surat kabar telah berubah menjadi perusahaan multiplatform dan produk mereka telah berkembang dari domain cetak untuk memasukkan platform web dan media sosial. Pengguna dapat mengakses surat kabar dalam salah satu dari 3 format yang menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara beberapa produk terkait permintaan. Dalam operasi multiplatform ini, edisi cetak telah menjadi produk inti yang menyumbang 86,5% dari total pendapatan iklan. Peran edisi web tidak jelas. Sampai saat ini, sebagian besar surat kabar lokal dengan minat umum masih menawarkan konten online secara gratis. Tetapi, volume pendapatan iklan online, meski telah terus berkembang, belum menutupi kerugian di sisi cetak. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa edisi web gratis mungkin telah mengikis basis pelanggan cetak dari waktu ke waktu. Beberapa peneliti mendefinisi efek perpindahan waktu dari surat kabar digital pada pengguna surat kabar cetak yang memberikan penjelasan untuk erosi sirkulasi cetak yang diamati. Namun, peneliti lain menunjukkan bahwa sebagian besar pembaca online juga membaca edisi cetak. Secara keseluruhan, jelas bagaimana beritanya. Hubungan semacam itu bisa dipandang sebagai bentuk kepelangganan. Yang selanjutnya disebut dalam studi ini, sejak 2009, banyak organisasi berita, besar dan kecil, telah mempekerjakan editor media sosial untuk mengelola akun Facebook dan Twitter mereka. Mereka memutar cerita yang ada dengan teks, tautan, dan gambar yang sesuai dengan akun media sosial publikasi mereka. Tujuan utamanya adalah mengarahkan pelanggan media sosial mereka ke edisi web. Oleh karena itu, efektivitas kehadiran media sosial tersebut dapat diperiksa dari ukuran basis pelanggan dan kapasitas mengarahkan lalu lintas ke situs web surat kabar. Sebuah edisi eksplorasi yang dilakukan pada tahun 2009 meneliti keterkaitan antara edisi cetak, surat kabar, web, dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar surat kabar teratas hanya memperoleh basis pelanggan yang tidak signifikan, melainkan SNS, yaitu rata-rata 1.320 penggemar Facebook dan 5.798 pengikut Twitter. Selain itu, tidak ada hubungan yang signifikan antara pengunjung situs web dengan pelanggan SNS, menunjukkan kehadiran media sosial surat kabar tidak berkontribusi pada lalu lintas web. Dari penjelasan di atas, menganalisis kehadiran 66 media sosial surat kabar teratas. Studi ini secara empiris meneliti keefektifan Facebook dan Twitter sebagai platform berita. Sejak tahun 2012, distribusi konten surat kabar melalui situs jejaring sosial sudah menjadi hal yang biasa. Twitter lebih efektif daripada Facebook dalam hal jangkauan audiens. Sementara, hasil menunjukkan hubungan positif antara surat kabar Facebook, Twitter, web, dan pembaca cetak. Pelanggan hubungan media sosial terus mewakili sebagian kecil pengguna media sosial dan web.
Baiklah, demikian tadi penjelasan mengenai newspaper, cetak, Facebook, dan Twitter. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi bersama Khairul Nisa di Jurnalisme Online. Bye-bye.